Assalamualaikum, selamat datang di Sinemata. Ketemu lagi dengan saya Kak Dani. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk mengulas sebuah film yang berjudul The Grey. Film ini mengisahkan tentang bagaimana perjuangan para pekerja tambang yang terdampar di tengah kawasan bersalju. Dan yang lebih sialnya lagi, daerah tersebut dihuni oleh para kawanan serigala yang sangat buas. Mau tahu bagaimana perjuangan mereka kan? Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya kak. Siapin bantal, kritik pedas, kopi juga headset. Nah kalau udah ready, yuk kita ke TKP. Kisah film The Grey ini berawal dari sosok yang bernama John Otway yang diperankan oleh Liam Neeson. Otway adalah seorang pemburu hewan dan juga penembak jitu ulung kak. Dirinya disewa oleh sebuah perusahaan tambang di Alaska untuk melindungi para pekerjanya dari serangan serigala yang banyak berkeliaran di sekitar tambang tersebut. Nah, pada suatu malam usai menjalankan tugas, Otway menuju ke sebuah pub yang memang disediakan khusus untuk para pekerja. Tapi bukannya mendapat ketenangan ya, Otway malah menyaksikan sebuah keributan antar pekerja di pub tersebut. Karena merasa terganggu, ia pun memutuskan untuk meninggalkan pub itu. Di luar pub, Otway menuju ke salah satu sudut tempat dan berlutut. Ia mencoba untuk bunuh diri. Kira-kira kenapa ya guys? Tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk bunuh diri setelah mendengar lolongan serigala dari kejauhan. Bukan lolongan dua serigala yang ini ya guys. Oke lah, kita lupain aja dua serigala yang masuk ke pikiran si Otway hingga membuatnya nggak jadi bunuh diri. Kita kembali ke TKP. Keesokan harinya, Otway dan juga para kru lain yang telah menghabiskan kontrak kerja mereka hendak kembali pulang ke kampung halaman menggunakan pesawat yang tentunya sudah dicarter oleh perusahaan. Suasana begitu menyenangkan saat para pekerja terlihat begitu gembira karena mereka akan segera bertemu keluarga tercinta. Pesawat tersebut sempat mengalami sedikit masalah turbulensi saat awal-awal penerbangannya. Untungnya keadaan segera terkendali dan kembali normal. Akan tetapi, hal tersebut tak berlangsung lama. Pesawat kembali berguncang dengan keras, dan kali ini pesawat tak lagi dapat dikendalikan. Merasa ada yang tak beres, Otway segera mengencangkan sabuk pengaman dan memakai masker udara. Dirinya menyaksikan sendiri saat badan pesawat terbelah menjadi dua, sebelum akhirnya ia jatuh pingsan. Saat dirinya terbangun dari pingsan, Otway menyadari bahwa ia berada di sebuah padang es yang luas dengan kondisi yang sangat ekstrim. Entah bagaimana ia bisa selamat dan gak terluka dari peristiwa tersebut ya kak. Dirinya lantas menyusuri lokasi jatuhnya pesawat tersebut dan menemukan bangkai pesawat telah hancur, serta hanya meninggalkan beberapa bagian saja. Saat ia tiba di lokasi, Otway mendengar teriakan minta tolong. Dan ternyata beberapa dari rekannya masih hidup. Segera saja Otway menolong mereka semua. Ia lantas mengungsikan para rekannya yang terluka ke dalam bangkai pesawat. Dan di tempat tersebut telah berkumpul beberapa rekannya yang lain yang juga berhasil selamat dari peristiwa mengerikan yang mereka alami. Terlihat beberapa orang masih syok akan kejadian yang baru saja mereka rasakan. Terlebih, ada salah seorang rekan mereka yang bernama Henny yang mengalami luka parah di tubuhnya. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Otway selain menenangkan rekannya tersebut. Karena ia sadar bahwa rekannya itu tak akan bertahan lebih lama lagi. Dan benar saja ya, gak lama kemudian Henny pun meninggal, sehingga jumlah kru yang selamat kini hanya berjumlah 7 orang saja. Selain Otway, ada Flannery, Talgate, Diaz, Hendrik, Burke, dan juga Hernandez. Untuk menghindari hipotermia, Otway segera memerintahkan mereka semua untuk mengumpulkan bahan yang dapat mereka gunakan untuk menghangatkan diri. Bukan pekerjaan yang mudah di tengah badai salju dan mayat manusia yang bergelimpangan di mana-mana.
Di malam harinya, Otway yang sedang berkeliling untuk mencari para korban lain yang mungkin masih hidup, menemukan fakta mengerikan bahwa lokasi tempat jatuhnya pesawat mereka adalah wilayah berburu kawasan serigala. Ia menyaksikan sendiri seekor serigala sedang menyantap jasad rekannya yang sudah tewas. Otway berusaha untuk mengusir serigala tersebut, tapi apa daya, ia malah diserang balik oleh serigala itu. Otway beruntung karena rekan-rekannya yang lain mendengar suaranya dan berhasil menolongnya. Sekembalinya mereka ke tempat perlindungan, mereka segera mengobati luka yang diderita oleh Otway. Ia juga menyarankan agar setiap mayat korban dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Salah seorang rekan mereka yang bernama Diaz berusaha mengambil kesempatan dengan melucuti barang-barang berharga milik para korban yang tewas. Otway yang geram akan hal tersebut segera memperingatinya. Mereka berdua juga sempat beradu mulut walau akhirnya keadaan bisa dikendalikan. Saat suasana sedikit tenang, tiba-tiba saja mereka semua mendengar suara geraman serigala. Sekelompok pria yang penasaran tersebut pun menuju ke arah suara tersebut berasal. Dan sontak mereka sangat terkejut, karena mereka semua ternyata berhadapan langsung dengan sekelompok serigala kelaparan yang sedang bersembunyi di balik kegelapan. Otway berusaha meyakinkan para rekannya untuk tetap tenang dan tidak membuat gerakan yang tiba-tiba. Setelah cukup lama mereka bertatapan, para kawanan serigala itu pun meninggalkan tempat tersebut. Otway pun langsung merencanakan jadwal jaga bagi masing-masing orang dengan dirinya yang bersedia untuk mengawasi mereka pada giliran pertama. Tapi tampaknya hal tersebut juga tak terlalu berpengaruh, karena salah seorang pria yang bernama Hernandez tewas setelah dimangsa serigala pada saat gilirannya untuk berjaga. Para kru menemukan jasad rekan mereka yang tewas pada keesokan paginya. Mempertimbangkan keselamatan mereka semua, Otway berencana mengajak para rekannya untuk menjauhi kawasan yang mereka diami pada saat ini, menuju ke sebuah hutan pinus yang berada di sisi lain padang salju. Hal itu awalnya ditentang oleh Diaz, yang merupakan salah satu kru yang keras kepala dan berwatak buruk. Namun dirinya tak memiliki pilihan setelah para anggota kru yang lain memilih untuk ikut bersama Otway. Tak lupa Otway meminta Hendrik untuk mengumpulkan dompet setiap korban untuk diberikan ke keluarganya masing-masing jika mereka selamat nanti. Tak ada banyak barang yang bisa mereka kumpulkan. Otway sendiri menemukan beberapa butir peluru senapan miliknya dan juga sebuah surat yang ia tulis kepada istrinya. Setelah mengucapkan salam perpisahan kepada para korban lainnya, mereka pun segera berangkat. Cuaca ekstrim dan badai salju membuat perjalanan mereka sangat berat, ditambah permukaan yang mereka lalui tertutup salju yang tinggi, sehingga membuat salah seorang pria yang bernama Flannery tertinggal cukup jauh dari rombongan. Hal itu justru menjadi petaka baginya, karena ia terlihat sebagai mangsa yang mudah bagi kawanan serigala. Para binatang buas itu pun menyerangnya tanpa ampun. Flannery sempat berteriak minta tolong, akan tetapi Otway dan kawan-kawan tak mampu berbuat banyak karena jarak mereka yang cukup jauh, sehingga Flannery pun tewas di tempat tersebut. Hari semakin gelap, sementara hutan yang mereka tuju masih cukup jauh. Samar-samar di kejauhan mereka melihat sesuatu, yang ternyata adalah para kawanan serigala, Kak. Rombongan pria itu pun segera berlari sekuat tenaga, menyelamatkan diri menuju ke dalam hutan. Sesampainya mereka di dalam hutan, Otway dan kawan-kawan dapat mendengar dengan jelas para serigala mengepung mereka semua. Cepat-cepat Otway dan kawan-kawan segera mengumpulkan kayu bakar untuk membuat api dan untunglah, begitu api membesar, suara-suara tersebut langsung menghilang begitu saja. Otway membagikan peluru miliknya yang tersisa kepada masing-masing orang. Ia mengajarkan mereka semua untuk membuat senjata menggunakan tongkat dan peluru tersebut. Namun di saat genting seperti ini, justru si Diaz malah berulah. Si kentir ini menyaksikan kemampuan Otway. Dia juga melukai hidung Talget saat mencoba untuk melerai mereka berdua. Dengan usaha minimal, Otway mampu merubuhkan Diaz. Tapi saat mereka berdua sibuk bergumul, seekor serigala mendekati mereka berdua. Serigala tersebut tampak terluka, tapi para pria tersebut juga bersiap-siap akan kemungkinan terburuk. Mereka saling menatap cukup lama sebelum hewan tersebut pergi. Mereka berlima berpikir bahwa serigala tersebut telah meninggalkan tempat itu. Namun salah, hewan itu justru kembali dan berhasil menyerang Diaz dan juga melukai Talget.
Otway dan yang lainnya segera saja membunuh serigala tersebut menggunakan senjata yang baru saja mereka buat. Dan untuk melampiaskan kekesalan, mereka memanggang serigala tersebut. Di samping perut mereka yang keroncongan juga sih ya. Si kentir Diaz bikin ulah saat dia melempar kepala serigala yang mereka panggang ke arah kerumunan serigala. Sehingga membuat sang alfa atau serigala utama kawanan tersebut marah guys. Dan akibatnya mereka harus terus bergerak malam itu juga. Namun, karena terhalang badai salju dan kondisi salah seorang rekan mereka yang bernama Burke yang terkena hypoxia atau suatu kondisi di mana otak tidak cukup mendapat suplai oksigen, akhirnya mereka semua memutuskan untuk menghentikan perjalanan untuk sementara. Sayang sekali pada keesokan harinya, Otway dan kawan-kawan menemukan Burke dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Otway yang merasa terpukul akan kejadian tersebut merasa seperti mendapat semangat baru lagi setelah ia membaca surat yang ia tulis untuk istrinya. Sang istri selalu berpesan agar dirinya tidak pernah takut dan harus selalu melangkah. Para pria tersebut merasa mendapatkan secercah harapan setelah mereka dapat mendengar suara aliran air sungai yang mengalir di sekitar daerah tersebut, yang mungkin saja bisa membawa mereka keluar dari hutan itu ya. Namun tak mudah untuk menuju ke sungai tersebut, di mana jalan satu-satunya adalah mereka harus melompat ke seberang tebing yang ditanami oleh banyak pohon pinus. Masalahnya, tebing tersebut sangat-sangat tinggi. Hendrik bersedia untuk menjadi orang pertama yang melompat. Mereka membuat anyaman kain menjadi sebuah tali dan mengikatkan tali tersebut ke tubuhnya. Hendrik pun bersiap. Ia segera mengambil ancang-ancang dan mulai melompat. Sayangnya simpul yang mereka buat sebelumnya masih kurang erat, sehingga ikatannya terlepas. Beruntung dengan cekatan dia meraih tali yang putus tersebut. Ia pun hampir tewas terjatuh dari tebing andai saja rekan-rekannya tidak menolongnya. Hendrik yang selamat berhasil mengikatkan tali pada batang pohon pinus, sehingga Otway dan Diaz mampu menyeberanginya. Namun nasib tragis justru dialami Talcott yang berusaha menyeberang, dikarenakan tali penyeberangannya putus. Dirinya terjatuh dari ketinggian dan menghantam batang pepohonan sebelum terjerembab keras ke tanah. Sebelum akhirnya dirinya dimangsa oleh kawanan serigala. Otway dan kawan-kawan yang ingin menolong Talcott secepat mungkin turun dari pohon pinus yang tinggi tersebut agar bisa mengusir gerombolan hewan itu. Diaz yang kurang hati-hati sewaktu menuruni pohon akhirnya terjatuh dan membuat pergelangan kakinya terkilir. Sayangnya mereka bertiga tak mampu menyelamatkan Talcott setelah kawanan serigala menyeret tubuh pria malang tersebut. Yang bisa dilakukan Otway hanya menyimpan dompet milik Talcott yang tertinggal di tempat itu. Mereka bertiga lantas melanjutkan perjalanan. Di saat mereka menyusuri sebuah sungai, Diaz yang masih kesakitan merasa tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Ia lebih memilih untuk tetap tinggal di tempat tersebut dan menyerahkan dompet miliknya kepada Hendrik. Tak seperti pria lainnya yang telah berkeluarga, dirinya menyerah karena merasa tak memiliki sesuatu yang bisa diperjuangkan. Ia pun menolak tawaran kedua rekannya yang ingin membantunya. Menghargai keputusan Diaz, Otway dan Hendrik dengan berat hati meninggalkannya sendirian di tempat tersebut. Setelah mereka berdua berjalan cukup jauh, hal itu tak membuat mereka berdua semerta-merta aman. Karena nyatanya, gerombolan serigala tersebut tak pernah berhenti mengintai mereka. Karena tiba-tiba saja ada 2 ekor serigala yang mengejar mereka, Hendrik yang panik pun terjatuh ke dalam sungai yang alirannya cukup deras. Otway yang menyaksikan hal tersebut berusaha untuk menolong Hendrik, sehingga ia pun ikut menceburkan diri ke dalam sungai itu. Dalamnya permukaan sungai serta aliran airnya yang cukup deras membuat mereka berdua kesulitan. Sampai tiba-tiba kaki Hendrik yang tersangkut sebuah batu hingga menyebabkannya tenggelam. Situasi bertambah buruk karena sebuah batang kayu besar menghalangi badan Hendrik untuk naik ke permukaan. Dirinya berusaha mati-matian.
Sementara, Otway juga berusaha keras untuk menarik tubuhnya yang berada di dasar sungai. Namun sayang, upaya keras mereka berdua tidak membuahkan hasil karena Hendrik harus meregang nyawa setelah kehabisan nafas. Otway yang masih bertahan sangat frustasi dan mencoba menyalahkan Tuhannya atas semua kejadian yang menimpa mereka semua. Dan sebagai orang terakhir yang tersisa, Otway berjalan sendirian menyusuri hutan yang sepi, di mana bisa saja para serigala mengintai dirinya dan menyerangnya setiap saat. Dalam kondisi yang lemah dan lelah, ia merasa tak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan. Otway mengeluarkan setiap dompet yang disimpannya dari masing-masing rekannya yang tewas. Dirinya mengenang dan berdoa bagi para mantan rekannya tersebut. Ia meletakkan semua dompet-dompet itu dengan rapi. Hingga akhirnya Otway mengeluarkan secari kertas surat lusuh yang hendak ia tujukan kepada istri tercintanya. Saat matanya tiba-tiba tertuju ke pemandangan di sekitarnya. Dan entah bagaimana, para kawanan serigala sudah mengepung dirinya. Ia baru sadar sebuah ironi bahwa selama ini mereka bukannya menjauhi, tetapi justru malah memasuki sarang para serigala tersebut. Sebuah kenyataan mengejutkan terungkap bahwa sebenarnya istri Otway telah meninggal dunia. Mungkin itu juga yang menjadi penyebab dirinya hendak bunuh diri di awal cerita. Ia lantas teringat pesan terakhir mendiang sang istri yang memintanya untuk tidak pernah takut dalam melangkah. Seperti mendapatkan kekuatan baru, Otway tak mau menyerah tanpa perlawanan. Dirinya segera menyiapkan senjata untuk melawan pemimpin kawanan serigala tersebut. Keduanya pun saling berhadapan-hadapan. Sang alfa melawan sang alfa. Tak ada rasa gentar bagi Otway sebagaimana ia mengingat puisi mendiang ayahnya. Once more into the fray, into the last good fight I'll ever know. Tatapan matanya juga tak kalah menakutkan dari sang serigala. Otway pun bersiap-siap, dan ia menyerang. Gimana guys filmnya? Cerita yang twisted ending ditambah akhir film yang gak tuntas bikin gemes ya. Sang sutradara berhasil membuat para penonton film ini untuk berkonklusi mengenai bagaimana ending yang sebenarnya ya. Ini ada sedikit petunjuk pada post credit scene, di mana tampak serigala yang terbaring sambil terengah-engah dengan Otway yang terlihat seperti bersandar di punggung serigala tersebut. Bagi saya sendiri, film ini merupakan gambaran kehidupan pada umumnya ya kak, di mana manusia yang memiliki orang terkasih akan memiliki semangat yang lebih dalam bertahan dalam suatu masalah yang mereka hadapi, walaupun hasilnya kadang gak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai habis. Silahkan subscribe, komen, dan like ya kak. Jaga kesehatan, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.